Mari kita tes fitur adaptive cruise control yang barusan kita install di Mitsubishi Pajero Sport. Ini yang 4x4 ya. Nih, sekarang udah bisa aktif untuk fitur adaptifnya nih. Jadi mobil ini bisa ngikutin kendaraan yang di depan secara otomatis tanpa kita harus menginjak pedal gas ataupun menginjak pedal rem. Oke, balik lagi di Super Mechanic. Hari ini kita mau ngerjain Pajero ini yang CBU, yang versi Thailand ya. Jadi DRL-nya ini udah kuning guys. Nih, DRL-nya udah kuning. Ini nyala ya, kondisinya nyala. Kalau yang sebelah sini juga udah agak kuning ya bagian tengah. Nanti diganti ya, biar kelihatan lebih baru lagi. Dan di sini kita juga mau tambahin blind spot warning karena di sini kacanya belum ada indikator buat blind spot, nanti diganti juga ya. Jadi sewaktu ada kendaraan yang nyalip, dia otomatis ngasih warning di bagian spionnya. Di sini nanti ditambah sensor juga ya. Jadi ini cuma dapat berapa? 1 2 3 4. Nanti ditambah satu lagi sama yang belah kiri jadi 6 untuk bagian belakang, depan juga sama kayak gitu ya. Ini Pajero-nya yang 4x4. Di sini kan masih polos karena untuk 4x4 generasi yang pertama ini belum ada fitur HDC-nya. Nanti kita aktifin untuk fitur HDC. Nah, buat Pajero ini udah selesai semua, dari mulai upgrade bagian DRL-nya yang tadinya kuning sekarang udah kelihatan baru lagi karena udah kita modifikasi. Ini untuk bagian sebelah kanan, kiri pun juga sama kayak gitu. Sekarang baru lagi, dan ini bisa running sen ya. Kita coba tekan sennya aja dulu. Sen sebelah kanan kurang lebih kayak gini runningnya. Jadi sewaktu di sen dia otomatis running untuk bagian DRL-nya. Kalau sen mati, dia otomatis balik ke DRL warna putihnya. Matiin aja sennya, dia langsung otomatis balik ke warna putih. Ganteng lagi sekarang. Untuk bagian tengah sini, logo 3 berlian kita ganti pakai yang khusus buat adaptifnya, karena mobil ini udah upgrade adaptif cruise control. Kalau tadinya dia kan timbul untuk bagian logo 3 berliannya, sekarang udah kayak model akrilik gitu, jadi kelihatan lebih keren ya. Nah, untuk adaptifnya nanti kita tes ya. Coba kita intip ke bagian dalam, kira-kira ada apaan aja nih. Ini untuk bagian interiornya, basicnya ini 4x4 Dakar CBU Thailand ya. Untuk bagian softpad di sini, tadinya dia kan nggak ada busanya, tapi sekarang kita ganti pakai yang original asli. Jadi ini satu panel sama yang silver ini bukan tempelan untuk bagian busanya. Ini asli ya, kanan kiri, jadi nggak sakit di lutut nih. Kemudian di sini ada fitur HDC, tadinya di sini kosong, nggak ada tombol, tapi sekarang bisa fungsi buat HDC. Ini original ya, karena untuk Pajero 4x4 ini belum ada fitur HDC-nya. Ini yang generasi pertama ya. Nah, kemudian untuk switch yang di setir sekarang ini udah di-upgrade pakai yang lebih komplit ya. Kita geser ke sebelah kanan aja ya. Ini Pajero lagi. Ini lagi ngerjain adaptif juga. Ini mau upgrade fitur adaptif juga biar gak kalah sama yang ini. Ini untuk bagian setirnya, switch yang di setir udah diganti ya. Jadi lebih komplit dan kelihatan lebih bagus. Next, kemungkinan Om mau upgrade untuk bagian speedometernya pakai yang digital biar lebih keren dan awet muda. Di sini ada tombol buat ngatur jarak FCM karena ini udah pakai adaptif. Yang satu paket sama fitur FCM. Kalau ditekan langsung muncul FCM far di bagian speedometernya. Terus FCM middle ini buat ngatur jarak FCM. Jadi FCM itu buat fitur pengereman otomatis ya. Kemudian untuk adaptifnya di sini kita klik aja langsung muncul baloknya di sini. Nanti kita bisa pakai di speed minimal 10 km per jam. Dengan catatan kendaraan ini sudah mendeteksi kendaraan yang di depan, disertai indikator mobil di bagian atas balok ini. Nanti kita coba semuanya. HDC kalau ditekan di sini langsung muncul indikator HDC di bagian speedometernya. Oke. Kita offin aja. Ini original ya. Lampu kabin semua full putih untuk bagian tengah sama belakang, dan yang di bagian pintu juga sama. Itu udah full putih. Oh iya, tadi ada fitur blind spot warning yang kita udah pasang. Di sini tombolnya ya. Ini tombol blind spotnya. Kalau tekan dia otomatis nyala. Nanti di sini bakal muncul indikator blind spot di bagian speedometernya. Dia aktif di speed 20 km per jam. Nanti di sini bakal muncul otomatis. Indikatornya di sini ya. Tuh di bagian spion.
Sekarang kita langsung tes saja untuk fitur adaptive cruise control. Mari kita tes fitur adaptive cruise control yang barusan kita install di Mitsubishi Pajero Sport. Ini yang 4x4 ya. Nih, sekarang udah bisa aktif untuk fitur adaptifnya nih. Jadi mobil ini bisa ngikutin kendaraan yang di depan secara otomatis tanpa kita harus menginjak pedal gas ataupun menginjak pedal rem. Buat aktifinnya gampang banget, tinggal pakai switch yang ada di setir ini. Oke, kemudian muncul balok-baloknya di bagian speedometernya. Ini udah ngedeteksi kendaraan di depan, tinggal set aja ke bawah pakai switch yang ada di setir. Logo indikator mobil udah warna putih semua, itu tandanya lagi aktif. Kurang lebih seperti itu. Di situ ada angka 48, jadi itu buat batas maksimal mobil ini ngejar mobil yang di depannya. Seperti itu ya. Bisa juga ditambahin kok. Tinggal dorong aja ke atas, angkanya nambah tuh. Oke, ini udah bisa ngikutin kendaraan yang di depan. Nah, buat teman-teman yang lagi pakai adaptif, kalau di tikungan kayak gini usahakan di cancel aja ya, karena kan nggak ada objek yang kedeteksi oleh mobil ini kayak gitu. Makanya lebih baik di cancel, baru kita set lagi, bisa dipakai lagi. Dan untuk adaptif di Pajero ini bisa slow speed sampai 0 km per jam. 5 km per jam masih aktif, 2 km per jam masih aktif, 1 km per jam pun dia masih bisa aktif. Untuk fitur adaptif di Mitsubishi Pajero Sport kurang lebih kayak gini. Ini nggak nginjek pedal gas sama nggak nginjek pedal rem. Jadi cukup senterin mobil kita sama objek yang di depan. Untuk motor pun di sini bisa kedeteksi ya. Ini depan berhenti nih. Kurang lebih seperti ini. Ini depan berhenti, coba nih ya, kakinya nggak nahan rem, kakinya diem aja kayak gini. Apakah mobil ini akan berhenti secara otomatis? Kita lihat aja nih. Untuk pemasangan adaptif ini plug and play ya, jadi nggak ada motong-motong kabel sama sekali. Jadi selagi di depan masih jalan 1 km per jam pun ini tetap masih bisa ngikutin kendaraan di depan. Kecuali di depan udah benar-benar nol, berhenti, baru ini akan cancel. Tapi kalau teman-teman install fitur adaptif ini dengan ganti speedometer juga bisa di Sport Mechanic, dan kita menyediakan khusus ya. Kalau misalnya mobilnya Mitsubishi ya juga kita sediain Mitsubishi khususnya buat Pajero, kita sediain yang speedometernya khusus buat Mitsubishi Pajero. Begitupun buat expander juga kita sediain khusus buat Mitsubishi Expander ya, seperti itu. Next juga omnya mau upgrade speedometernya, jadi biar kalau misalnya lagi pakai adaptif speednya itu kelihatan berapa kilometer per jam, itu kelihatan. Kan dia udah digital seperti itu. Kalau ini kan masih mode jarum kayak gini nih. Ini enak banget nih. Depan berhenti, oke. Kakinya nggak nahan rem. Mobil ini otomatis berhenti. Oh, masih jalan. Masih jalan, soalnya motornya masih jalan tuh. Oke. Jadi enak banget nih. Nyampe 0 baru cancel. Kalau yang Toyota kan biasa 30 ya. Di bawah 30 di cancel. Ya, 30 dia udah cancel di bawah 30 kalau Toyota ya. Kalau di Pajero ini dia masih bisa aktif tuh. Punya berapa sih di? Tuh. Ini juga bisa dipakai di luar kota ya. Justru kalau keluar kota lebih enak. Keluar kota lebih enak pakai adaptif. Anti pegel di tol ini namanya guys. Nah, selain itu juga ya, tadi buat Mitsubishi Pajero ini ada upgrade fitur blind spot warning. Jadi ketika ada kendaraan yang nyalip, otomatis indikator yang di bagian spion dia menyala ya. Tuh, seperti itu tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Jadi kalau ada kendaraan yang nyalip, indikator yang di spion dia nyala. Baik yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan ya, kalau misalnya ada kendaraan yang dari sebelah kanan, otomatis indikator yang nyala di bagian sebelah kanan. Ini juga udah fungsi semua ya. Untuk tombol BSW-nya dia ada di tengah sini. Nah, ini untuk tombol BSW. Jadi ini lagi aktif ya. Tuh, dia warnanya hijau. Kalau off dia nggak ada indikator hijaunya. Terus juga pas lagi aktif dia di speed 20 km per jam untuk bagian blind spot warning, dengan disertai indikator di bagian speedometernya tuh, warna hijau kecil di bagian speedometer. Tapi kalau di bawah 20 km per jam, indikator hijaunya itu dia nggak nongol, indikator blind spotnya ya. Jadi dia nongol pas di speed 20 ke atas, seperti itu. Widih, enak banget ini pakai adaptif. Buat keluar kota ini anti pegel di tol. Keren banget sih.
Keren deh. Pajero Sport. Ini dari tadi pedal remnya nganggur nih. Pedal gasnya juga nganggur. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau upgrade fitur adaptive cruise control baik di all new Pajero Sport tahun 2016 sampai yang terbaru, bisa langsung kontak di admin Super Mekanik aja ya. Oh gimana nih, Man? Kita mau ambil kiri, kita nyalain sen seperti ini. Ketika ada objek di samping sebelah kiri, dia akan bunyi didit speedometer. Itu untuk fitur blind spotnya ya? Betul. Jadi untuk fitur blind spot itu kalau misalnya kita mau ambil kiri sen, kemudian ada kendaraan yang mau nyalip dari belakang, otomatis indikatornya kedip disertai bunyi di bagian speedometernya. Betul, bunyi seperti kedip. itu. Untuk lebih memastikan kita bahwa benar-benar ada objek yang di samping sebelah kiri. Begitu pula ketika sen kanan juga dia akan muncul warning buzzer suara dan kaca spion dia ngeblink. Nah, ini sekarang di bawah 20 km per jam ya. Dia Indikatornya. nanti indikatornya. Tuh. Otomatis off. Ketika jalan di atas 20 lagi, dia baru on lagi untuk BSW-nya. Jadi kali ini kita mau tes drive HDC. Syaratnya kita berhenti dulu seperti ini. Terus kita nyalain HDC-nya di sebelah sini, klik. Akan muncul indikator warna hijau di sana. Kita nyalain seperti ini. Kalau udah nyala, kita baru gas ke depan. Kita jalan dan begitu mobil ini turun, ini otomatis akan ngerem Kakinya? sendiri. Ini kakinya di atas. Ini akan otomatis ngerem sendiri menyesuaikan turunannya. Jadi semakin curam dia akan semakin ngerem. Begitu HDC on, dia otomatis FCM-nya off ya. Jadi nggak bisa bekerja barengan. Jadi harus salah satu seperti itu. Kita udah mau sampai ke workshop ya. Yang kita udah test drive dan normal semua. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau upgrade fitur adaptif kayak gini atau blind spot warning ataupun yang lainnya, teman-teman bisa langsung merapat ke workshop Super Mekanik. Terima kasih.